Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kuliah hari ini kita akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan (PBB). Pengertian PBB dapat didefinisikan sebagai pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek, siapa yang membayarnya, tidak ikut menentukan besarnya pajak. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut wilayah Indonesia. Contoh sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, tambang, dan lain-lain. Bangunan, konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, termasuk dalam pengertian bangunan, jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat. Objek PBB yang dikecualikan digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan seperti pesantren, masjid, gereja, tanah wakaf, rumah sakit umum, sekolah dan atau madrasah, panti asuhan, candi, dan lain-lain. 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu seperti museum. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan asas perlakuan timbal balik secara pasif. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menku. Subjek pajak bumi bangunan, orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh atau manfaat atas bangunan. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak, NJOP. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menku, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. NJOP, nilai jual objek pajak, harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, berbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya. Nilai perolehan baru, penentuan nilai jual objek pengganti. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak NJOP TKP adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP TKP adalah 8 juta dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOP TKP hanya 1 objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya. Dasar perhitungan PBB adalah nilai jual kena pajak NJKP. Besarnya NJKP adalah sebagai berikut. 40% untuk objek pajak perumahan yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP sama atau lebih dari 1 miliar dan tidak dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh PNS, ABRI, dan para pensiunan termasuk janda atau dudanya yang berpenghasilan semata-mata dari gaji atau uang pensiun. 20% untuk objek pajak lainnya. Tarif PBB sama dengan 0,5%. Rumus penghitungan PBB, tarif kali NJKP.
saat terutangnya, serta tempat yang menentukan pajak terutang. Yang pertama, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Ini contoh soal subjek pajak. Subjek pajak bernama A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan milik orang lain bernama B bukan karena sesuatu hak berdasarkan undang-undang, bukan karena perjanjian, maka dalam hal demikian A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. 3. Subjek pajak dalam waktu lama berada di luar wilayah letak objek pajak, sedangkan untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Penunjukan sebagai wajib pajak oleh Dirjen Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Wajib pajak mempunyai 2 objek pajak berupa bumi dan bangunan pada satu desa. Objek 1, NJOP bumi 4 juta, NJOP bangunan 2 juta, ditambah sehingga NJOP sebagai DPP 6 juta. Ini NJOP TKP-nya ditetapkan 8 juta, jadi tidak dikenakan PBB. Objek 2, NJOP bumi 40 juta, NJOP bangunan 20 juta, ditambah sehingga terdapat NJOP sebagai DPP 60 juta, NJOP TKP ditetapkan 8 juta, dikurangi jadi NJOP untuk penghasilan pajak 52 juta. PBB sama dengan NJKP kali tarif, 52 juta kali 20% kali 0,5%. Demikian kuliah hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.